Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang didapat dari meditasi. Kita manusia hanya bisa melakukan 3 hal: berpikir, berucap, dan berbuat. Untuk itu kita dilengkapi dengan organ tubuh dan anggota tubuh dengan segala aspeknya dan segala mekanisme bekerjanya. Organ tubuh kita itu ada yang bekerja secara otomatis. Kita tidak perlu mengupayakannya, dia sudah bekerja dengan sendirinya, yang menjadikan kita hidup. Tapi anggota tubuh kita, kelengkapan anggota tubuh kita bisa bekerja secara otomatis atau semi-otomatis. Agar apa? Agar kita bisa memiliki norma. Norma yang akan mengarahkan apa yang akan kita bicarakan dan apa yang akan kita lakukan. Badan fisik ini sesungguhnya hanya melakukan sesuatu tanpa norma. Dia hanya memiliki kesadaran fisik, kesadaran untuk hidup. Dan mata kita sebetulnya tidak melihat. Tapi melalui mata kita bisa melihat, melalui telinga kita bisa mendengar. Siapa yang melihat, mendengar, dan seterusnya itu? Tentu ada unsur tubuh yang lain, yaitu jiwa. Jiwalah sesungguhnya yang akan menjalani kehidupan melalui badan fisik pada realita fisik. Jiwa itulah sesungguhnya yang melihat, yang mendengar, dan segalanya, dan yang memiliki norma. Jiwa sendiri membawa data, akumulasi dari yang pernah dia lakukan, ucapkan, dan pikirkan. Juga membawa data tentang Tuhan dan konsep hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Selain dari itu, dia juga membawa data yang saya sebut selalu sebagai kitab kehidupan. Sebuah perjanjian dengan Tuhannya. Dia akan harus bagaimana, tugas apa yang harus dilakukan dalam kehidupan saat ini. Itulah yang disebut dengan takdir. Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis kita semua. Kali ini kita akan membicarakan siapa sesungguhnya jiwa itu. Siapa sesungguhnya jiwa itu? Jiwa yang saya pahami adalah bagian dari percikan zatnya, zat Tuhan itu. Zat Tuhan itu. Dialah yang akan dinilai, dialah yang akan memainkan peran dalam setiap episode kehidupannya. Dialah yang akan menjalani nasibnya dan berikutnya menjadi takdir. Jadi badan fisik ini hanya sebagai implementator dari apa yang harus dilakukan jiwa. Tetapi ketika jiwa tidak bisa mengakses pikiran untuk bisa melakukan sesuatu dan mengucapkan sesuatu yang bersesuaian dengan apa yang menjadi tugas jiwa, maka fisik akan bekerja tanpa norma. Fisik akan bekerja pada kesadaran fisik. Jadi jiwa itu siapa sesungguhnya? Jadi jiwa itu adalah spirit yang ditempatkan pada fisik untuk bisa melakukan kehidupan di alam realita fisik. Jiwa tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia adalah individu. Individu yang akan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan apa yang dilakukan, ucapkan, dan pikirkan oleh fisik. Agar jiwa dan fisik bisa hidup, tentu ada sang sumber, sang maha hidup yang menghidupkan jiwa, fisik, dan pikiran. Kita mengetahui bahwa kita terdiri dari 4 unsur, yaitu sumber kehidupan, sumber hidup itu sendiri yang saya sebut sebagai ruh, jiwa yang akan menjalani kehidupan bersama badan fisik pada realita fisik, badan fisik kita ini yang akan melaksanakan apa yang akan diucapkan dan diperbuat, dan dilengkapi dengan pikiran agar semuanya menjadi teratur
Ketika tidak ada yang mengomandoi, maka tidak akan bisa harmonis. Seperti manajemen perusahaan, harus ada yang mengatur. Pergerakan perusahaan itu kalau tidak ada manajemen yang mengatur, tentu akan kacau balau. Oleh sebab itu dihadirkanlah pikiran, yang termasuk sebagai indera spiritual. Pikiran bersama akal, nafsu, ego, dan rasa akan mendesain apa yang bisa kita lakukan. Nah, tentu apa yang akan didesainnya terkait dengan ucapan dan perbuatan tergantung kesadaran pikiran itu sendiri. Jadi kesadaran pikiran sangat menentukan bagaimana perilaku kita terkait berucap dan berbuat. Nah, jiwa sendiri adalah bagian dari zatnya. Bagian dari zatnya yang saya sebut terkait dengan potensi manusia, saya sebut sebagai spirit. Spirit inilah yang akan menjalankan kehidupan melalui badan tubuh kita. Yang sioganya demikian. Memiliki kesadaran yang saya sebut dengan kesadaran jiwa. Jadi, diturunkan kembali ke muka bumi oleh karena hasil evaluasi. Jadi jiwa itu akan melakukan sebuah misi, katakan misi, dalam kehidupannya terkait dengan evaluasi. Apa yang pernah dia lakukan, ucapkan pada episode-episode sebelumnya, sebelum dia diturunkan ke muka bumi. Jadi jiwa itu sendiri tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, sebuah individu. Jadi proses kelahirannya kita sudah sampaikan kemarin bagaimana perkembangannya, tapi jiwa itu sendiri adalah sebuah individu. Individu yang tidak bisa sakit, tapi bisa tersakiti. Yang tidak bisa luka, tapi bisa terlukai. Lebih kepada sifat. Jadi sebetulnya jiwa itu dia tahu apa yang harus dilakukannya dalam kehidupannya nantinya. Tetapi oleh karena ada fisik dan pikiran yang juga memiliki kesadaran, yang memiliki daya hidup sendiri, maka kadang-kadang jiwa tidak bisa mengakses fisik untuk melakukan sesuatu yang bersesuaian dengan penugasan jiwa itu sendiri. Jadi ajaran, pendidikan, pengajaran, dan segala macam itu agar pikiran mampu mengakses jiwa sehingga dia ketemu. Apa yang menjadi kehendak jiwa juga menjadi kehendak pikiran. Sehingga harmonis dia menjalankan takdirnya. Jadi jiwa ketika melakukan kehidupan bersama badan fisik, sampai pada akhirnya berikutnya fisik akan meninggal, itu yang kita sebut sebagai nasib. Ujung dari upaya dan usaha jiwa bersama badan fisik, itulah nasib. Nah, nasib nanti ini akan dievaluasi. Akan dievaluasi untuk diturunkan kembali agar mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan terkait dengan apa yang diharapkan, apa yang menjadi tugasnya yang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik. Atau diselesaikan sangat lebih baik sehingga dia akan naik kelas. Jadi jiwalah yang akan diperiksa, jiwalah yang akan bertanggung jawab. Jadi jiwa agar dapat hidup berhidup di alam fisik, dia tentu perlu fisik. Oleh sebab itu jiwa diletakkan dalam fisik. Fisik memiliki kesadaran fisik untuk hidup. Jiwa memiliki kesadaran jiwa untuk berkehidupan. Jadi ada lapisan-lapisan kesadaran yang harus kita lalui sebagai manusia agar kita bisa on the track, bersesuaian dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, jiwa yang merupakan spirit diletakkan dalam sel. Kita tahu bahwasanya produk Tuhan untuk menjadikan apapun melalui sel dan spirit. Jadi jiwa yang adalah spirit diletakkan dalam sel, kemudian dibuahi dan tumbuh kembang. Jiwa sendiri memiliki frekuensi kerja selnya. Kerja jiwa itu jiwa itu memiliki frekuensi kerja.
fisik juga memiliki frekuensi kerja. Jadi bagaimana bisa klop antara jiwa dengan pikiran agar jiwa bisa menjalankan kehidupannya yang bersesuaian dengan perjanjian yang telah disepakatinya dengan Tuhannya. Kau jadi ini, nanti umurmu sekian, dan segala macam. Itu bisa dilaksanakan dengan baik ketika frekuensi kerja sel fisik kita terkait pikiran dan fisik dengan frekuensi kerja jiwa bisa match. Terjadilah kolaborasi sehingga dapat terhubung dengan baik. Maka apa yang dilakukan oleh fisik bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh jiwa melalui pikiran. Jadi kesadaran pikiran itu sangat menentukan apakah jiwa bisa eksis dalam kehidupan itu atau tidak bisa. Nah, jiwa akan tersakiti ketika dia akan hasiogianya menjalankan kehidupan. Katakanlah dia harus belok kanan, tapi pikiran dan fisik tidak mau belok kanan, belok kiri. Jadi, terus dia akan bisa terlukai ketika pikiran tidak mau mendengarkan apa kata jiwa. Tapi dia mendengarkan selain dari jiwa, bahkan selain dari Tuhan itu sendiri. Akan terlukai jiwa itu. Bukan luka sebagai fisik, tapi terlukai sebagai energi, sebagai spirit. Jadi yang bikin kita kacau itu kesadaran pikiran kita. Jiwa tetap ajak dia, cuman masalahnya bisa nggak dia mengendalikan pikiran untuk berkesadaran jiwa. Bisa nggak mengendalikan itu? Jadi jiwa terus hidup, dia tidak akan mati bersama badan fisik kita. Fisik mati, boleh hancur, boleh segala macam, tapi jiwa tidak. Karena dia akan menjalani kehidupannya sebagai jiwa sampai pada satu titik dia kembali kepada zat di mana dia diciptakan, di mana dia asal mula dia diciptakan, percikan dari zat Tuhan itu. Jadi jiwa itulah yang sesungguhnya harus diapresiasi. Jiwa itulah yang sesungguhnya yang akan dinilai. Jiwa itulah yang membawa pesan-pesan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ucapkan terkait dengan keberadaan alam semesta raya. Terkait dengan keberadaan alam semesta raya. Jadi saya lebih sederhanakan apa yang saya ketahui dari melalui meditasi. Sederhanakan bahwasanya ada implementator yang harus melakukan apa yang menjadi tugas jiwa yang siogianya menjadi tugas jiwa. Itulah fisik. Agar fisik bisa melakukan yang bersesuaian dengan jiwa, maka ada pikiran untuk mengatur itu. Sehingga kita punya norma sebagai manusia. Jiwa memang makhluk individu, tapi dia akan menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial di alam fisik. Nah, sebesar apa dia bisa membangun hubungan sosial dengan baik dengan fisik itu sendiri, dengan sesama manusia, dengan alam semesta raya, dan dengan Tuhannya, itu akan menjadi penilaian. Dan berikutnya akan menjadi takdir bagi jiwa itu. Akhir dari upaya apa yang diupayakan, apa yang diusahakan dalam kehidupan, itulah nasib. Jadi takdir itu ditetapkan oleh kita manusia. Mau kemana kita akan menjadikan itu takdir bagi kita. Oleh sebab itu, selalulah berpikir bagaimana bisa mengakses jiwa, karena jiwa yang akan menjalankan peran sesungguhnya. Fisik hanya sebagai implementator. Nah, fisik itu sendiri dari mana gitu? Kita ini dilahirkan dari mana fisik? Nah, fisik itu diambil dari materi fisik yang pernah dipakai oleh leluhur-leluhur kita. Jadi dicari fisik, barangkali fisik yang terbaik untuk ditempati oleh jiwa itu. Jadi sel yang dibuahi itu tidak diproduksi oleh orang tua kita atau ayah kita melalui spermanya, karena sperma itu hanya sebagai pembanding.
bagi jiwa yang berada pada sel untuk tumbuh kembang. Jadi kira-kira demikian saudara-saudaraku, bahwa jiwa itulah yang akan menjalani kehidupan bersama badan fisik di alam realita ini. Untuk bisa mengakses jiwa, agar jiwa bisa eksis berkehidupan bersama badan fisik dan menjadi harmonis, maka kita harus merendahkan frekuensi kerja sel kita. Caranya bagaimana? Banyak hal. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat menselaraskan frekuensi kerja sel fisik kita dengan frekuensi jiwa itu. Jadi ketika frekuensi itu match, maka kita akan harmonis. Harmonis bukan saja sebagai manusia, tapi harmonis juga sebagai bagian dari alam semesta raya ini. Saya pikir demikian saudara-saudaraku, bahwa jiwalah yang akan menjalani kehidupan bersama badan fisik, memiliki kesadaran jiwa, kesadaran yang mampu menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Fisik memiliki kesadaran untuk hidup, namanya kesadaran fisik, di mana dia tidak memiliki norma. Jiwalah yang akan membawa norma. Yang akan menaikkan kualitas jiwa itu sendiri adalah ketika kita mampu untuk membangun hubungan dengan jiwa melalui pendekatan merendahkan frekuensi kerja sel. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis saudara-saudaraku. Kita ketemu kembali besok dengan tema yang berbeda. Salam.